Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, rekan-rekan sekalian yang hormati. Kita sampai pada pertemuan ke-15 dan hari ini kita sudah meluangkan waktu insya Allah untuk kemudian mendengarkan hasil percobaan dari kawan-kawan, ada Nafisa dan yang lain. Siapa aja boleh. Nanti kita akan, eh, kalau misalkan ini saya bukakan dari sini aja ya ininya ya. Nah, oh ini slide-nya belum muncul. Bentar dulu. Mohon maaf. Tugas akhir. Jadi kalau misalkan tidak langsung dari sana tidak apa. Nanti saya bukakan hasil mengumpul. Baru 6 yang mengumpulkan nih. Yang lain sudah mengumpulkan? Sudah. Tadi yang belum. Di saya baru 6 ini yang muncul. Coba kawan-kawan lihat ntar ya. Nah, ini ya. Yang online juga sebentar. Kita sapa dulu kawan-kawan yang online nih. Oh tidak banyak. Belum ada yang online. Baik. Eh, Saya share gini aja. Nah, nih. Yang mengumpulkan baru ini. Namanya. Nah, yang lain masih ditunggu sampai nanti jam berapa? Tengah malam ya sebelum berganti hari. Ya, baik kita tunggu atau yang belum kumpul di sini juga kalau misalkan mau presentasi silakan ya, tidak masalah. Siapa dulu yang mulai? Halim, Nafisah atau yang lain? Nafisah karena yang ada paling depan. Baik, kita bukakan ininya ya, apa namanya hasil. Mau apa ada file presentasi yang mau disampaikan atau mau dibukakan ininya aja? Hah, monggo. Oh yang lain, Halim dulu Halim, Halim dulu Halim. Saya bukakan tugasnya Alim di sini ya. Nah, intinya yang menyampaikan apa yang sudah dikerjakan ya. Ini belum ada kata-katanya sama sekali, Lim. Namanya juga. Nah, ya nanti kalau misalkan mau diupload ulang, silakan ya diberi nama, namanya siapa. Ini kalau saya tidak melihat namanya tadi, saya tidak tahu ini punya Halim atau punya siapa. Jadi harus ada pengantarnya, pengantar, covernya lah. Nama siapa Halim, itu tugasnya tugas apa. Ya, walaupun ini sudah terklasifikasi menjadi tugasnya AI atau AI, maka eh, tapi tetap akan bagus kalau misalkan dibuat keterangannya ini Halim. Kemudian apa yang dicoba diuraikan gitu. Misalkan Halim nyoba ini kemana CNN ya? CNN ya Halim ya ini. Nah, nah, itu kan ada beberapa yang dicoba hasilnya seperti apa kan kita tidak tahu. Misalkan ini akurasinya 100%, epochnya sampai berapa nih? Karena Halim yang bisa menjelaskan. 150 ya. Halim yang bisa menjelaskan. Ini kemudian yang dicoba menghasilkan prediksi 3 kelas ya. Baik, mau disampaikan dari mana, Lim? Dari sini. Oke, silakan kita serahkan ke Halim. Tapi saya serahkan mikrofonnya dulu biar biar terdengar. Nanti kita ngomong saja. Ya, ini kawan-kawan yang online sudah bergabung, silakan dicoba dicermati ya. Sambil dijelaskan ya. Walaupun sementara ini kan masih coding program dan hasil, tapi ya, Halim bisa memberikan deskripsi terkait dengan apa yang ada di sini. Saya sambil jalankan. Saya operatornya, Halim sekarang gantian jadi presenternya. Baik kemarin kasusnya apa, kemudian apa yang dikerjakan. Hmm. Silakan. Ini sudah semester berapa nih? Semester 5. Sudah belajar mata kuliah presentasi? Ada ya? Ada. Ada. Iya, nanti kita akan Erwin. Ya, silakan. Lanjut. Apa yang mau disampaikan? Hmm, ganti bagian. Next boxnya satu ini dua ini dua diganti. Diganti. Kemarin itu mana ya? Nggak kelihatan codingnya di sini ya?
Oh iya iya iya. Sini nggak kelihatan nih. Jadi codingnya ada di Halim untuk iterasi ataupun epoch yang berapa tadi 150 ya Lim ya. Awalnya kalau tidak salah saya setting 20 itu. 30 ya. Ah 30. Nah, kemudian nanti kawan-kawan yang lain ini hasil uji cobanya Halim ya. Bisa jadi antara eh, jumlah epoch atau iterasi yang sedikit itu ya silakan. Waalaikumsalam. Bisa jadi jumlah iterasi yang sedikit akurasinya lebih baik daripada yang iterasinya banyak. Mm. Kalau kemarin itu kan kalau 30 berarti kali 5 150 nih ya. Eh, ini berapa Halim? Di setting berapa? 30 ya? Oh ini 150 ya, 150 berarti kali 5 750. Akurasinya kalau tidak salah lihat ini 100% benar ya, 100% benar. Tapi kawan-kawan coba amati baik-baik ya. 100% itu tidak menyebar ke semua kelas ya. Kan dia hanya menebak 3 kelas ya. Kalau yang Halim nih, kalau kawan lihat di slide itu. Yang mereka tebak baru 3. Bisa saya coba yang 50, mungkin bisa dapat 4 kelas, 4 kelas. Bisa kan? Coba. Ini yang dicoba oleh Halim. Sementara ini baru karena dia acak ya kemarin kan di situ. Ini kita yang dilakukan adalah membuat pengujian secara acak. Jadi tidak di kalau JST kemarin kan belum nih JST belum ya. Isman saya kirim nggak file? Sambil sambil kita jelaskan untuk kawan-kawan. Sambil sambil jalan nantinya ya. Jadi kalau kita running atau kita jalankan atau di apa namanya? Ya di running yang dioperasikan ini aplikasi atau coding programnya, maka kadang-kadang kita menemukan hal seperti ini. Tapi saya dalam mencoba sekian kali ini belum sempat ada yang kemudian apa namanya hanya menebak 2 kelas. Tapi yang adanya gini, bisa lihat nih. Nih yang saya lihatkan. Saya tutup dulu ini. Nah, kelihatan ya. Dia melakukan pengujian sebanyak 4 kelas, tapi 2 kelas diantaranya ada yang gagal. Misalkan kalau yang merah itu ya, misalkan Reja, Reja ya bener ya. Itu Reja melakukan ini ternyata dapat 4. Harusnya idealnya dapatnya 5. Tapi kalau misalkan kita klik-klik terus beberapa kali-kali, bisa jadi akan ketemu nanti. Karena ini epochnya berapa nih? Ini epochnya hanya 20. Jadi iterasinya 100 nih ya. Jadi saya hanya sedikit saja, tidak tidak terlalu banyak. Kita bisa lihat di situ. Dia bisa menebak di A, B, C. Tapi pada saat dia menebak di D, ini kelasnya ya, kelasnya A, B, C itu tidak ada sebut. Jadi kemudian hasil prediksinya. Dia menebak di D, bukan, harusnya di D, tapi dia tebaknya D. Harusnya dia tebak E. Ada 2 ya. Yang merah. Jadi yang berwarna merah itu menandakan bahwa dia menebak, tapi tebakannya salah. Jadi kawan-kawan bisa perhatikan di situ. Ternyata kasusnya bisa jadi seperti itu. Atau misalkan ini. Nah, atau lagi ya. Dia menebak hanya di 2 kelas. Harusnya ada 5 ya. Karena tadi sekali lagi saya belum ketemu atau belum mencari secara detail bagaimana kemudian memaksa si CNN ini untuk menebak ke 5 kelasnya. Karena kan kita kemarin kan hanya 5 saja, tapi tidak menentukan bahwa itu harus 5 kelas. Tidak kemudian 5 itu secara acak di kelas-kelas yang dia pilih secara sembarang gitu, sembarang. Nah, ini kasusnya pada saat dia melakukan proses prediksi atau penebakan hanya di 2 kelas. B dan bukan A dan sebentar. Dia nebakkan di semua kelas, mohon maaf ya. Di semua A, B, C. B-nya tidak ada. B-nya kosong ya. B-nya kosong, C-nya ada. Ini 4 kelas juga, sama seperti yang tadi. Ini juga 4 kelas, tapi 2 kali tebakannya salah. Kalau ini juga, kalau ini malah malah di 4 kelas, tapi 1 tebakan saja yang benar, sisanya salah. Nah, mungkin kawan-kawan yang lain punya pengalaman yang berbeda ya. Coba sekarang
Bentar, saya atau kita perlihatkan yang lain lagi ya. Ada nggak punya Reja sini? Adanya Nur Indah, Sa'dillah, Nandinia Salwa, Nafisa Abdul Halim, Syarif. Buat tuh nih. Reja belum ada. Yang masih ditunggu ya. Yang sebelah sana sudah? Sudah selesai? Nah, sudah mengumpulkan? Belum? Tapi sudah mencoba? Belum? Ini sudah pertemuan ke-15 lah ya. Jadi nanti di ujian akhir semester saya akan coba berikan kasus, penyelesaian kasus tertentu ya. Jadi saya belum tentukan kasusnya apa. Bisa jadi mirip dengan apa namanya, yang curah hujan kemarin, bisa jadi ya, atau yang lain. Bisa jadi yang CNN ini yang keluar atau nanti JST yang kita akan sama-sama bahas hari ini ataupun dicoba. Sudah saya kirimkan filenya tapi belum belum sempat dicoba semuanya ya Halim ya. Nah, gitu. Jadi tadi Pak Taufik barusan nelpon tadi mungkin ada yang masuk tapi saya lagi ditelepon oleh Pak Taufik. Seperti tadi Halim ya masuk ya. Itu Pak Taufik kembali memastikan ini Prodi masih bingung dia. Awalnya semester semester awal kita masuk tuh ya, awal-awal kita masuk ini kan 3 SKS ya kan. Katanya Prodi ini satu SKS-nya untuk praktikum. Tapi ada nggak jadwal praktikum di laboratorium? Nggak ada ya. Sampai akhir ini ada nggak? Nggak ada. Saya juga tidak menemukan jadwal itu di ini. Padahal Prodi sudah menentukan seperti itu. Jadi 3 SKS, 2 SKS di kelas, Pak. Satu SKS-nya nanti mereka praktikum. Tapi ternyata oleh Prodi tidak dijadwal untuk praktikum. Jadi tadi Pak Taufik memastikan Pak dulu di jadwalnya seperti apa? Saya bilang dulu mungkin 2 kali atau 3 kali kita masuk itu kemudian 3 SKS ya kalau tidak salah ya 3 jam itu maksud saya. Kemudian habis itu oleh Prodi diubah di kelasnya jadi dua jam. Dan itu pada saya bahwa mungkin kejadian akhirnya adalah jadi nanti kalau mau saya sedang minta tolong di salah 19 2024 di tapi ternyata di sini akan dibagi beberapa sih. Kalau ada 16 atau 20 mungkin satu baik, gitu ya, lihat ini teknis nanti kita akan bahas lagi terkait dengan ini ya, dengan teknis UASnya. Tadi Pak Topik memastikan saja bahwa benar mata kuliah ini adalah mata kuliah praktikum yang awalnya 3 SKS menjadi 2 SKS di kelasnya. Baik, kita lihat dulu kalau misal usah mau menyampaikan sesuatu, mau dipresentasikan, apa mau saya bantu memperlihatkan? Nggak apa-apa ya, diperlihatkan ya. Hmm? Hmm? Mau satu lembar? Oke, kita lihat dulu. Wah, ini baru ini ya isinya ya. Baik, nanti kita tunggu lagi. Yang kemudian baru mau tadi Halim juga boleh masih merevisi tugasnya untuk ditambahkan apa namanya informasi terkait dengan apa yang dikumpulkan di sini ya. Sebentar ini ada yang Sarip Watoninya mana? Ada, ada Sarip. Sarip mau mempresentasikan? Kan saya sudah janji kalau presentasi nanti nilainya kita tambahkan 20 poin di awal sebelum UAS. Jadi tadi beberapa ini juga saya tambahkan tadi ya. Jadi sudah Halim ya presentasi. Ini oh ini ada keterangannya sedikit ya. Baik. Baik dari sini ini si Syarif apa yang ditambahkan apa yang dimodifikasi Syarif? Ininya sama masih 1632. Kalau nggak salah ini awalnya tuh 38 316 ya. Nah, terus diganti ya. Nah, terus hasilnya gimana? Hasilnya ini yang mana yang ada angka akurasinya? Oh, iterasinya berarti jadi 50 ya. 100, kemudian confusion metricnya. Wah, ini nih. Ini bisa nebak sampai 4 kelas dan hasilnya disimpan tidak? Rep? Disimpan tidak workspace-nya? Ya, itu yang kita sering lupa lah ya.
Padahal di awal-awal itu sudah saya juga ingatkan. Saya juga kadang-kadang lupa mengingatkan itu. Bahwa kalau hasil akurasinya sudah bagus, kalau ini kan bagus nih. Hampir menebak semua kelas nih. Bagus lagi kalau misalkan nanti ketemu pas dicoba di running, 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 running. Ketemu nanti semua kelasnya ini ketebak semua. Maksudnya itu kan ada A-nya kan tidak ada tuh. Atas kosong semua. B itu benar B. C benar C. D ini E-nya malahan 2. Nah, harapan kita sebenarnya pas kita ketemu konfigurasi yang kemudian bisa menebak dengan benar semua kelas. So, jadi nanti Reja kan melihat nih, oh dengan apa modifikasi tadi epochnya 50, Halim tadi malah 150 ya Halimnya tidak juga menebak semua kelas ya ternyata ya. Tapi saya juga misalkan tidak juga menebak semua kelas. Ini Sarip bisa menebak 4 kelas dan hampir semua, bukan hampir, semuanya benar, tapi belum 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 semua kelas ya. Nah, itu ya. Baik, nanti kawan yang lain yang belum kumpul, tolong dikumpul. Saya tidak bisa memaksa ya, tapi eh, waktunya masih dibuka untuk kemudian kawan-kawan ngumpul ini. Kita lihat Sakdilah mana Sakdilah? Masuk? Erwin, Erwin apa Irwin? Erwin ya? Belum ada di sini. Kita lihat Sakdilah apa yang dia sudah buat. Ini mirip seperti punyanya Halim, tapi ada error. Tahu nih error. Error. Sudah saya beri waktu 1 minggu. Ya siapa aja untuk kalau masuk hitungan bulan Arab itu bulan Maghrib itu sudah ganti-ganti tanggal ya. Kalau bulan Arab ya Napisah ya. Tapi kalau bulan Masehi itu nanti ya setelah jam 12 malam baru. Kan saya sudah beri waktu 1 minggu lebih. Sudah saya ingatkan. Tolong dibuat itu. Baik, ini punyanya si apa tadi nih? Lupa dari namanya. Sakdillah ya, Sakdillah. Entah, kayaknya tidak ada. Online kayaknya nih. Ini apa yang error dia? Tapi hasilnya ada nih. Akurasinya 100. Nah, ini dia ini juga belum, tapi 3 kelas yang sudah di ini kan, sudah diprediksi dan semuanya benar, tapi belum semua kelas. Tadi yang sementara ini yang mendekati eh, akurasinya 100% dan mendekati semua kelas diprediksi adalah punyanya tadi Sarip ya. Jadi boleh boleh nyontek punyanya Sarip nanti. Nanti ya. Hah? 5 kelas? Ya, coba disimpan itunya. Coba disimpan, disimpan. Hah? Gini, masa lupa? Gini, nih. Ini workspace-nya kan sebelah kanan nih. Diklik kemudian Ctrl A, di Ctrl A. Kemudian disimpan. Nah, sama saja gini. Sama seperti kita menyimpan yang kemarin-kemarin itu juga. Nanti disimpan misalkan AI ya, AI, CNN, kemudian 5 kelas, 5 kelas huruf. Nah, ini kemudian ini udah 2024. Simpan itu. Nah, nanti suatu saat kalau misalkan kita menguji coba dengan data yang sebenarnya ya, maksudnya ini kan baru baru sedikit ya datanya, belum belum banyak. Baik, tadi punyanya Sakdilah sudah ya. Kita sekarang ke punyanya Indah mana Indah? Indah. Oke. Kita buka. Ya, nggak apa-apa. Kita coba lihat dulu ya. Nanti habis ini kan bisa dimodifikasi kan habis ini. Ini punyanya Indah sebelum dimodifikasi. Jadi kalau dari hasil uji cobanya nih di komputernya Indah mendapatkan hasil nih iterasinya tetap 20. Kemudian nah baru 3 kelas. Baru 3 kelas ya. Tapi semuanya benar. Cuman kita cari konfigurasi dari CNN-nya yang kemudian menghasilkan tadi seperti si Sarip tuh 5 kelas dan 5 kelasnya benar. Ya Rip ya. Benar. Rip. Iya. Simpan baik-baik. Simpan baik-baik. Soalnya nyari itu susah. Oke. Nah, kita lanjut dulu ya. Ini Indah, kemudian Salwa ya. Salwa. Ini punyanya Salwa. Salwa sudah memodifikasi di bagian mana? Belum. Oke. Ini dari laptopnya Salwa hasilnya
Ini ada, oh ini ketutup ya, ketutup mohon maaf. Jadi akurasinya 100%, tapi yang diprediksi baru 3 kelas nih. Nah, ya kita lanjut lagi yang berikutnya ini. Eh, ada nggak nih orangnya nih? Punya Kristi. Kristi mau modifikasi coding? Nggak, mau nyoba aja. Ini dari punyanya Kristi, epoknya tetap 4. Oke. Kemudian ini 30 kayak 150. Nah, tadi malam tengah malam nih nyobanya nih. Iya, Kristi. Tengah malam ya nyobanya ya. Kan hari tanggal 20 Desember. Jam 12.23. Tengah malam tadi berarti ya bener ya? Tengah malam ya nyombanya. Bener. Tengah malam ya ini. Tuh jamnya kelihatan tuh. Jam 12.23. Berarti hampir jam 1. Setengah 1 ya. Oke. Hasilnya ini. Nah, dia menebak 3 kelas, tapi eh, satu ya, dua yang malahan yang benar. Nah, ini perlu perlu modifikasi lagi sehingga seperti nanti mendekati apa yang didapatkan oleh Syarif. Nah, kemudian ini Nurul. Nurul mana Nurul? Apa yang dilakukan Nurul modifikasinya ada? Ya, oke ini ada 100. Oke, berarti ada 100 500 ya. Berarti evoknya yang diganti ya. Hasilnya ternyata, wih, ini lumayan nih 14 nih. Tapi tetap kita sementara eh, apa namanya rekornya dipegang oleh si Sarip. Baik, itu ya yang sudah kawan-kawan kerjakan. Ini ada 6 yang sudah mengumpulkan. Ntar, coba saya refresh lagi ada yang mengumpul lagi. Oh, sudah ada 8. Ada. Ntar, siapa yang barusan kumpul lagi nih? Kita lihat dulu. Halim sudah tadi ya. Nafisa sudah, Sarip sudah, Sadila sudah, Indah sudah, Christian baru ini. Oh, baru 8 sih kira 6. Oke. Baik, saya stop dulu sini. Yang online ini siapa nih? Online hadir Rifki Arizaldi Bakhrianda. Kemudian Oke Jali. Li, kenapa tidak hadir di kelas, Li? Ulun izin Pak, kada hadir perkenalkan nanti keluarga ulun datang Pak akan Oh ya. tes CPNS jar Pak. Tapi nanti dikumpul Inggih, ya, Li ya. inggih, 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 inggih. Siapa insya Allah Pak, ulun gawe. Malam ini terakhir loh, Li. Emang. Lanjut lagi. Kalau sampai esok Bang Pak, Janganlah, nanti saya kurangi nilainya. inggih Pak, diusahakan Pak. Hmm. Baik, kita masuk ke JST Tar. Kita mana di slide-nya ya. Oh, belum saya buka sih. Poin, oh ini PowerPoint. WPS, Office. Nah, baik, programnya sebenarnya sudah saya kirim ke kawan-kawan sekalian. Mungkin ada yang sudah mencoba, tapi bisa jadi belum ada. Ada juga yang belum mencoba. Nah, kemarin kalau JST ini kan memang mainannya atau materinya kita dari awal ya. Eh, dan kemudian memang kasusnya ini kemarin, bukan kemarin, sebelum-sebelumnya itu kebanyakan kita menggunakan mengolah text based data ya. Nah, sekarang kemudian di hari kemarin di pertemuan yang lalu kita menggunakan CNN. Hari ini kita kembali lagi ke JST untuk kemudian melihat saja dan membandingkan kemudian dari CNN dan si JST ini kemudian hasilnya seperti apa. Kalau si JST ini nanti ya, ini kemudian akan menguji data yang sudah dilatihkan. Beda ya, misalkan gini. Kalau kemarin kan ada grupnya 25, kan? Bukan, grupnya 5, tapi nasionalisnya ada 5. Kemudian diujikan secara apa oleh teman diolah dan dijelaskan. Dan yang ini Pak. Jadi kemudian kita menurut di apa dan kemudian
Nah, kemudian bedanya dengan si JST ini nanti, kalau tadi si CRM dia mengenal coba, kan dia akan mengambil 5 dan yang ada dan setelah dia mengambil faktor di mana atau mendapat 3 kelas atau mendapat 2 kelas, bahkan akan mendapat, tapi saya juga tunggu yang 4 kelas itu konfigurasi yang sama yang bagaimana kemudian hanya menghasilkan prediksi 1 kelas. Nah, jadi tapi tadi nanti Pak Pun bisa melihat, kita bisa bertanya ke Tarik. Dia menyetingnya berapa iterasinya, kemudian tadi si yang disetting tadi kalau tidak salah di convolutional layernya ya, Tarik ya, itu kan di convolutional layernya ya, tadi dia yang disetting di bawah itu tiga nada tiga dua itu disebabkan convolutional layernya bagaimana? Nah, kalau kita belajar dari tapi bisa jadi antara kalau membahas ini di luar dengan yang itu bisa berbeda. Tapi paling tidak ada gambaran bahwa kemudian dengan jumlah iterasi sekian dan jumlah bukan jumlah dan dengan konfigurasi layer konvolusionalnya itu seperti itu kemudian menghasilkan proses penebakan yang bisa merata di semua kelas ya. Baik, nanti coba dibedakan dengan si JST ini, JST biasa ini ya. Dia akan melatih dirinya dengan semua data, 25 data itu dilatih dan kemudian dicoba hasil pelatihannya itu berapa persen. Kita belum mencoba dengan data yang baru ya. Karena saya belum sempat melakukan proses cropping lagi dari file yang saya kirimkan kemarin itu. Baik, saya langsung saja ya. Nanti kita mungkin ke coding programnya aja. Kelihatan nggak nih? Ya, mohon maaf agak kabur ya. Karena ini saya copy paste malah kabur dia. Saya masukkan di Canva itu masih bagus, tapi pada saat di download lagi dia jadinya seperti ini. Ada eh, pengurangan apa namanya ini ya, resolusi jadinya. Baik di JST sini yang saya atau kita lakukan adalah seperti biasa ini clear memory, kemudian CLC ini clear command Windows ya. Kemudian close all ini semua figur kalau misalkan terbuka hasil pelatihan tadi ya, itu dengan perintah close all itu semuanya ketutup. Nah, itu kenapa kemudian kita menggunakan itu. Berikutnya di sini ada kita menyeting atau menuju ke folder mana di mana tadi si abjad A, B, C, D, E itu berada ya. Dan jumlah sampelnya ada 5. Jadi nanti masing-masing huruf masing-masing kelas huruf itu ada 5 file seperti kemarin sudah saya berikan ya. Kawan-kawan tinggal pakai saja kemarin. Belum ada yang kemudian mencoba dengan hasil cropping yang berikutnya ya, huruf ke-6, 7 sampai 10 gitu. Baik, ini ada fiturnya, ada fiturnya, ada targetnya. Targetnya nanti ada 5 ya. Baik, di sini sudah ditetapkan ukuran citranya atau ukuran gambarnya 32 kali 32. Nanti kalau ada yang penasaran sih, silahkan diganti menjadi, awalnya saya mencobanya ada 64 itu, habis itu diturunkan. Hasilnya bagus juga, tapi gini ya catatannya. Kalau misalkan kita
mencoba mengonfigurasi CJST ataupun CNN dengan ukuran gambar yang kecil atau yang minimalis gitu ya, tapi dengan hasil yang maksimal, hasilnya bagus, akurasinya tinggi ya, maka akan lebih baik dengan kita menggunakan itu saja tanpa harus kemudian membuat. Artinya gini, kalau misalkan si Reja melihat dengan resolusi yang segini aja sudah cukup dan tidak menyakiti matanya dia, sudah nggak apa-apa, biarkan ini aja. Tapi kalau ternyata dengan resolusi yang eh, rendah seperti ini, si Reja merasa kurang nyaman gitu ya, maka harus kita lakukan proses peningkatan resolusi dengan cara tadi meningkatkan ukuran citranya ya, jadi 64-64 atau 100-100 dan atau lebih lebar lagi. Waktu saya dulu melakukan penelitian, saya menggunakan resolusi yang tidak bisa dibilang kecil karena 320 kali 480. Bayangkan itu ya, ukurannya segitu. Sekarang kan yang kita olah itu adalah ukuran 32 kali 32. Jadi kecil sekali dibandingkan dengan citra yang saya olah dulu. Dan saya mengolahnya dengan komputer yang prosesornya itu seri apa generasi keempat tahun 2014. Nah, jadi itu cukup cukup ketinggalan kalau dibilang posisi sekarang ya. Sekarang sudah generasi ke-15, sudah 11 generasi ketinggalan nih. Baik. Atau komputernya sudah ketinggalan sekitar 10 tahun ya, 10 tahun. Baik, ini sama seperti mirip aja dengan si CNN ya. Saya tidak jelaskan lebih detail. Kawan-kawan nanti bisa amati di situ. Bedanya nanti kalau kita menggunakan si CNN, maka proses image processingnya itu tidak dilakukan secara manual seperti JST. Bisa ditangkap pernyataan ini? Nah, bisa berubah ke slide berikutnya. Oke. Saya kayaknya lebih enak tapi kalau saya berikan coding itunya jika tidak bisa diperbesar ya. Kayak gitu. Oke. Tadi dari sini ya. Nah, intinya kalau kita menggunakan JST, maka kita perlu melakukan proses eh, apa ya namanya? Pengolahan citra atau di komputer visionnya itu di awal sebelum kita kesepatankan hasil pengolahan citranya itu ke JST. Tapi kalau pakai CN, ada nggak kemarin selain Grayscale tempat itu yang kita lakukan? Mungkin sehari atau kemudian kan tidak secara apa gitu kan? Tapi nggak ada. Kalau di sini kan ada tuh. Yang ada di sana, kalau tidak salah hanya yang GB to Gray. Habis itu yang ini tidak ada. Yang atas ini. Gaussian filter tidak ada. Kemudian deteksi tepi dengan menggunakan algoritma Kenny itu juga tidak ada. Jadi ada dua kali tiga yang di sini yang ada di JSP-nya yang harus dikerjakan, tapi di CNN tidak ada. Kenapa? Karena yang di CNN itu dilakukan secara otomatis di konstitusional layer. Jadi kalau nanti mau menerima penelitian yang kemudian itu tertarik ke arah itu, maka CNN itu yang gampang. Ini kan yang bisa kita tidak perlu tahu dia mengatakan apa terhadap citra yang kita lakukan atau berikan, langsung aja. Apa sudah ada yang terkait sampai di mana? Kalau pertemuan di sini, tidak ada yang mau nanti yang sudah mereka lihat. Jadi banyak kan. Yang sekarang ya sampah organik dan organik. Saya lupa itu sebentar ya. Mungkin kawan-kawan kalau ada yang kemudian mau melakukan penelitian serupa ya, misalkan ntar saya cari nama nama mahasiswanya dulu. Nah, ini dia nih. Nah, kawan-kawan bisa cari database-nya di sini ya. Namanya Kaggle. Nah, kebetulan di sini datasetnya yang diambil adalah nah ini nih. Tuh coba perhatikan berapa banyak datanya. 22.500. Kalau saya download kemarin itu sekitar 400 sekian mega, 450-an, iya 450-an mega. Setelah saya coba upload, karena kan saya takut komputer saya bermasalah dengan merunning ini ya CNN ini.
Jadi saya upload saja coba datanya ke MATLAB yang online, tapi tidak sih tidak bisa karena MATLAB yang online itu hanya menampung data maksimal 200-an megabyte. Nah, 200 megabyte. Tapi kalau misalkan mau nih ya ini dikurangi saja, tidak semuanya diupload, yang penting-pentingnya saja. Nah, jadi kalau misalkan kawan-kawan nanti mau mencari, itu bisa dicari di sini nih, datasetnya banyak. Tuh, tuh tanda-tanda datasetnya. Kalau see all ya. Jadi tidak perlu mengumpulkan data manual, Halim atau Nafisah atau si Sarip tadi. Nih, cari aja di sini. Wah, tuh, ada nih terkait dengan COVID nih. Banyak yang menggunakan ini datanya, nilainya 10 bintangnya ya 10. Ya, usability-nya 10. Kalau tadi kan kalau sebentar saya back dulu ya. Ntar nih yang online bisa lihat nggak nih? Oh, belum, maaf. Saya share screen dulu yang online. Ini yang online tidak protes mereka. Oke, ini yang online bisa lihat sekarang ya. Oke, nih. Ini ini retail supply chain, sales dataset. Ini ketergunaannya 6,5. Yang banyak juga nih prediksi harga harga mobil. Sudah bisa ketemu Kaggle. Kalau mau nyoba nih di kaggle.com. Kemudian musik education per Menda. Ini COVID. Nah, COVID ini 10. Nah, employment trend ini juga nih. Bahkan ada yang suka One Direction nggak nih? Masih tren nggak One Direction gitu? Ada yang suka musik? Siapa namanya? Siapa? Nizar. Suka musik Nizar? One Direction tahu? One Direction tahu? Tahu ya. Itu Nurul tahu, mungkin tahu Nurul. Dia ini nggak tahu nih ya datasetnya All Song dataset. Jadi mungkin semua semua datasetnya si lagu-lagunya si One Direction ada di sini. Nih. Entah mau diapakan ya, saya kurang tahu. Mungkin mau diklasifikasikan Nurul. Kalau Nurul suka nih ya, diklasifikasikan lagu yang sedih itu yang mana, misalkan gitu ya. Lagu yang sedih dengan lagu yang ceria misalkan. Atau lagu yang temanya ini dengan temanya ini gitu. Dari dataset ini. Jadi kalau mau misalkan tinggal di-download aja datasetnya. Kalau yang suka musik dari si apa si Nijar atau yang lain juga banyak di sini ya. Reading habitnya kebiasaan membaca macam-macam nih datanya nih. Jadi kalau yang tadi yang kawan kita gunakan ya, ntar saya kembali lagi ke yang tadi. Oh, sebentar. Nah ini nih. Jadi yang dilakukan oleh kawan ini adalah mengklasifikasikan data organik dan non-organik. Nah, kalau kita lihat ada nggak sudah saya download. Mana ya? Cari dulu ya. Ika. Ini data sampahnya kalau sudah diekstraksi ya, itu hasilnya, bentar, biar saya tidak bohong, 423 mega lim. Hmm. Filenya di sini ada 50.154 file. Bayangkan itu. Tapi kalau misalkan mau nyoba nanti silahkan ya dicoba saja. Di download. Kalau saya uploadkan ini terlalu banyak. Download saja langsung di Kaggle. Nah, jadi dia menggunakan ini ya. Ntar, ini data trainnya. Nih, oh ini organik. Nah, ini nih. Organik itu gini. Ini data foto ya. Jadi dia tidak melakukan proses apapun di situ, tinggal nanti pakai saja. Nanti si CNN-nya yang melakukan proses berikutnya. Nah, ini saya ketemu nih. Coba kawan-kawan perhatikan saya tunjuk. Ini mana tadi? Ada kaleng nih. Ya. Dia nyasar ke makanan, bukan, ke sampah yang organik. Padahal ini adalah botol, kalau dilihat sekilas ini kayaknya plastik atau kaca ya. Nah, itu dia. Nah, jadi sekali lagi, kalau misalkan menggunakan dataset, kalau bisa dicek dulu.
Dicek dulu. Siapa tahu nyasar yang seperti ini nih. Karena nanti kalau misalkan kita masukkan, kok kenapa hasilnya jelek gitu ya? Kenapa hasilnya tidak bagus? Akurasinya tidak mencapai yang diinginkan. Ternyata ada data yang nyasar seperti ini. Saya belum sampaikan ke kawan mahasiswa yang mengambil skripsi ini bahwa ternyata saya temukan data yang apa namanya? Apa istilahnya ya? Nah, ini juga ini tadi sama ada beberapa. Ternyata itu bukan sampah organik. Mana tadi? Ada lagi tadi. Nah, ini juga ya. Mungkin ini isinya jus gitu ya maksudnya ya. Jus buah apel atau apa. Tapi kan yang kita lihat itu adalah apple jack ya ini. Jus apel. Tapi ada tambahannya kayu manis segala. Nah, ini ya. Baik, ini saya tadi menyontohkan saja bahwa ada dataset yang tadi jumlahnya sekitar 423 mega, jumlahnya ada 50-an ribu data ini. Nah, jadi dia masing-masing 22.500 dari citra sampah organik dan sejumlah yang sama untuk data yang non-organiknya. Nah, seperti itu ya. Baik, kita kembali ke JST tadi. Saya masuk ke programnya saja ya. Sebentar ya. CV. Baik, saya hapus dulu ya. AI pertemuan ke-15. Kelas. Oke, saya simpan dulu. Nah, ya ini sekarang saya tutup dulu ininya atau di delete dulu. Baik, saya perlihatkannya langsung di coding programnya aja. Kalau tadi di slide kayaknya kurang kurang jelas deh. Nah, nah sekarang kita coba yang ininya dulu ya, yang 64 tadi. Kalau di contohnya tadi kan mungkin Halim sudah nyoba, tapi yang 32. Kita buka lagi nih. Yang 32-nya saya jadikan komentar. Komentar bisa lihat situ. Ya, hah? Silakan. Silakan. Jangan ditahan. Jangan ditahan. Langsung langsung saja ya, tidak perlu. eh, oh, salah. Sabar. Bukan yang ini. Hmm. Ini 3 Desember. Oke. Ini nih kayaknya nih. Oh, ini tadi nih. Salah, tadi saya salah file ya. Ya. AI 15. Baik, ini ya. Sampelnya ini tadi sudah. Oke, kita akan coba pakai yang 64 kali 64 pixel ya. Ini. Kemudian ini sedikit sudah. Yang tadi yang bedanya adalah di sini ya. Nah, ini nih. Ini kayaknya ini ada di CRM tadi. Yang tidak ada itu adalah ini. Nah, jadi di tiga baris coding baris kode ini yang kemudian tidak ada di CNN tadi ya. Jadi kawan-kawan nanti bisa. Jadi kawan-kawan yang di computer vision itu mereka biasanya mengubah-ubah ini. Image filternya diganti ya, kemudian ini deteksi tepinya juga diganti dan seterusnya mereka bisa ganti-ganti dan kawan-kawan juga sebenarnya bisa ganti. Tapi sementara ini dulu yang kita pakai adalah sesuai dengan yang defaultnya ini ya. Baik, kita coba running lagi dulu ya. Halim sudah mencoba katanya si JST ini lebih lama ya anunya ya prosesnya tidak seperti si CNN. Nah itu dia. Jadi proses belajarnya dan menebak hasilnya itu tidak secepat dari si apa CNN. Nah, ini saya sudah menekan tombol running tapi belum keluar runningnya. Kita tunggu dulu ya.
Mudah-mudahan tidak error nih anu saya nih. Laptop saya masih running. Kita tunggu dulu. Lihat dari ininya. Nah, ini sudah jalan. Dari bimbingnya masih jalan, berarti komputernya masih masih cukup kuat untuk melakukan dari coding program ini. Nah, ini sudah mulai jalan hasilnya. Kita lihat dulu. Oke, ini hasil dari berlatihnya. Nah, sudah keluar ini hasilnya. Coba kita lihat. Saya minimize dulu ya. Ini minimize. C. A. Dia menebak hasilnya seperti apa. Oke, ini. Oh, masih jalan? Masih jalan nih ya. Tadi sudah keluar nih ya hasil citranya, tapi belum belum keluar hasil akhirnya. Kita tunggu dulu. Ini belum 50 nih. Atau dia di program untuk berapa eh, iterasi ya. Nah, oke. Hampir tekan komputer saya, tapi sudah hidup lagi. Kita tunggu dulu ya. Baik, belum keluar hasilnya. Kita nunggu dulu.